Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar bersama gue Aufa di sini. Setelah sekian lama gue tidak membuat episode baru di Satya Siniar ini, akhirnya hari ini gue memutuskan untuk kembali membuat episode baru di Satya Siniar yang gue milikin ini, yang tentunya pasti saja masih tayang di YouTube channel gue. Dan kalau kalian mau dengerin audio versionnya aja, kalian langsung bisa dengerin aja di Spotify, oke? So, apa yang membuat gua akhirnya setelah sekian lama kembali memutuskan untuk membuat episode baru di podcast yang gua punya sendiri ini, yaitu Satya Siniar ini? Karena hari ini gua pengen membahas sebuah film yang belum lama ini baru aja rilis, yaitu film terbarunya Spider-Man-nya Tom Holland di MCU, yaitu Spider-Man Brand New Day. Jadi gue mau cerita dulu sedikit nih kemarin. Jadi kemarin itu gue baru aja selesai nonton film tersebut, oke, Spider-Man Brand New Day itu. Nah, kenapa lantas gue memutuskan untuk membahas si filmnya itu di episode hari ini? Karena sebenarnya di episode hari ini tuh gue cuma pengen nyeritain ke kalian apa sih sebenarnya yang gue rasain setelah gue kelar nonton filmnya, dan apa aja yang gue rasain ketika gue menonton filmnya gitu. Gue hari ini gak bakal nge-review filmnya seperti apa, apakah ceritanya bagus atau tidak, teknisnya seperti apa. Gue gak bakal bahas soal itu karena gue yakin ada banyak orang di luar sana yang sudah membahas itu dan jauh lebih apa ya, jauh lebih mungkin lebih kompeten lah dalam tanda kutip ya penilaiannya terhadap film tersebut daripada gue. Nah, makanya di episode hari ini tuh gue cuma pengen nyeritain ke kalian sebenarnya apa sih yang gue rasain ketika gue nonton filmnya, dan apa yang gue rasakan juga setelahnya gitu. Karena itu benar-benar jadi satu hal yang pengen gue highlight banget. Jadi, baiklah, mari kita langsung mulai saja ceritanya, oke? By the way, gue hari ini pakai hoodie Marvel nih biar cocok gitu kan. Gue bahas film Marvel, bahas film Spider-Man. Ya disambung-sambungin aja lah intinya sebenarnya. Oke, jadi gue mau nyeritain dulu background story gue terhadap karakter Spider-Man ini, guys. Jadi, gue dikenalin dengan karakter Spider-Man ini sudah sedari gue kecil. Itu dari umur-umur gue berapa ya? 4 5 tahun maybe. Dan gue dikenalin dengan karakter Spider-Man ini melalui film live action yang diperankan waktu itu oleh Tobey Maguire. Representasi dari Spider-Man di film itu kan nunjukin gimana si Peter Parker ini harus menjalani dua kehidupan yang berbeda gitu dalam satu waktu. Itu dia harus tetap menjalani kehidupan sebagai Peter Parker, sedangkan di sisi lain dia pun punya kekuatan lebih yang bisa membuat dia membantu banyak orang lewat jati diri dia sebagai Spider-Man gitu. Itu pula yang menjadi core karakternya dari komik kan, sampai akhirnya dibuat ke film layar lebar dalam bentuk live action yang pada saat itu gue dikenalinnya langsung dengan karakter Spider-Man yang diperankan oleh si Tobey Maguire. Dan itu pula yang disorot di triloginya si Tobey Maguire itu kan, yang digarap oleh Sam Raimi. Dan di situ itu tuh benar-benar melekat banget di kepala gua sedari gua kecil. Ibaratnya masuk ke core memory gua lah. Karena waktu itu walaupun gua gak nonton di bioskop, karena at the moment ketika trilogi filmnya sudah keluar di bioskop, waktu itu gua baru lahir tuh 1 tahun kemudian setelah film ketiganya atau film terakhirnya tayang. Jadi ya pasti gue gak nonton di bioskop dong. Pastinya gue waktu itu dikenalinnya adalah gue lewat ditontonin di TV. Which is dimana waktu itu zaman zamannya gak apa lah yang nyebut merek. Yaitu Trans TV waktu itu, ketika ada segmen bioskop Trans TV namanya. Seingat gue masih ada sih sampai sekarang nayangin ya film-film layar lebar ke TV. Dan pada saat itu yang gue tonton adalah trilogi film Spider-Man tersebut. Dan kalau gue inget-inget lagi ya di memori gue tuh kayaknya emang Spider-Man tuh adalah superhero pertama yang dikenalin ke gue. Dikenalinnya ya lewat orang tua gue gitu. Orang tua gue menyuguhkan tontonan
acara dari TV, which is dimana yang pada saat itu tayang adalah film Spider-Man ini yang diperanin oleh Tobey Maguire pada saat itu. Jadinya itu yang masuk ke core memori gua dan masih bakal gua ingat terus sampai kapanpun itu. Nah, kenapa gua ceritainnya dari momen tersebut? Karena ini ada benang merahnya lah gitu dengan apa yang gua rasain ketika gua nonton film Spider-Man Brand New Day kemarin. Dimana ini spoiler alert ya buat kalian, kalau di nonton filmnya karena 22 nya agak akan menyinggung plot ceritanya. Jadi menurut gua kalau kalian yang belum nonton filmnya, mending bagian ini di skip dulu aja. Nanti kalau kalian udah nonton filmnya, kalian bisa balik lagi ke video ini untuk lanjutin nonton videonya dan dengerin omongan gua. Nah, jadi si film Spider-Man Brand New Day itu kembali menceritakan core dari karakter si Peter Parker itu sendiri guys. Yang selama ini di MCU itu, selama 3 film dia di MCU dan selama kemunculan dia di MCU lainnya lewat film Avengers lah dan lain-lain, itu tuh kan seakan-akan hilang gitu. Karena di MCU tuh diceritain dari awal kalau si Peter Parker ini hidupnya tuh gak pernah sendiri banget lah gitu. Karena kan dari awal dia dimentorin sama Tony Stark lah. Terus juga dia udah bergabung dengan Avengers. Kostum-kostum yang dia punya pun itu dari Stark Industries. Jadinya kan si core karakter dari Peter Parker yang seharusnya dia itu adalah remaja yang hidupnya sendirian, harus bisa struggle menghadapi dua kehidupan yang berbeda dalam satu waktu. Itu kan gak pernah benar-benar terlihat banget di Spider-Man versi MCU yang which is diperanin oleh si Tom Holland ini. Nah sekarang di film Brand New Day ini karena melanjutkan cerita dan film Spider-Man No Way Home, ketika dimana semua orang di universe 616 ini melupakan siapa itu Peter Parker dan akhirnya gak ada lagi satupun orang yang tahu di balik fans Spider-Man itu siapa. Akhirnya core memory lagi. Core karakter dari si Peter Parkernya itu kembali lagi guys. Dan menurut gua malah ini menjadi sebuah cara dari MCU sendiri yang ngebuat kita sebagai penonton tuh lebih attach lah sama si karakternya Peter Parker. Karena kita tuh udah dibangunkan dari awal dikenalin dengan Spider-Man versi MCU ini bahwa dia semuanya didapatkan oleh bantuan orang lain lah gitu dari Stark Industries, dari Tony Stark yang tadi gue udah jelasin semuanya, dari MJ dan Ned juga yang sempat ngebantu dia di film No Way Home, Far From Home, di Homecoming juga. Tapi akhirnya setup itu sempurna nih sekarang di film Brand New Day karena di Brand New Day ini dia udah di titik bahwa si Peter Parker ini tuh sekarang ya sendiri gitu untuk menjalani kehidupannya. Dia gak kenal siapapun, tidak ada orang yang mengenal dia sebaliknya juga. Tapi dia harus tetap bisa struggling menghadapi kehidupannya tersebut. Dan itulah pula yang bikin gua sepanjang film itu ngerasa bener-bener attach banget sama si karakter Peter Parker ini guys. Dan itu pula yang bikin gua pas nonton filmnya dari menit awal film sampai menit akhir si filmnya selesai, gua nangis guys. Walaupun yang gak bener-bener full selama berapa 2 jam 52 menit kalau gua gak salah gua nangis terus ya enggak dong kalau gitu mah ya apa yang gua nikmatin dari filmnya kalau gua terus-terusan nangis maksud gua ketika ada momen-momen scene adegan yang menurut gua ini personal banget di situ tuh nyampe gitu perasaannya ke gua dan itu yang bikin gua nangis. Cuman sebenarnya yang mau gua highlight terlebih dahulu adalah sebelum masuk ke adegan-adegan yang tadi gue bilang kayak personal banget itu bikin gua nangis dari awal filmnya diputar pun gua nggak tahu kenapa tiba-tiba secara gua tidak sadari gitu dari alam bawah sadar gua tiba-tiba keluar aja tuh air mata dari mata gua dan menurut gua kenapa itu hal bisa terjadi yang gua simpulkan adalah karena ya gua tumbuh besar dengan karakter ini gitu seperti yang gue udah ceritain sebelumnya tadi di awal gitu. Walaupun dengan pemeran yang berbeda, tapi kan tetap aja Spider-Man is Spider-Man gitu. Peter Parker is Peter Parker. Gue menyadari itu gitu. Jadinya gue kayak, anjir ini gue udah 18 tahun hidup di dunia ini. Dan dari kecil gue tumbuh besar, berkembang bersama karakter ini gitu. Lewat 3 interpretasi yang berbeda di filmnya masing-masing gitu.
Ada versinya Tobey Maguire, ada versinya Andrew Garfield, dan terakhir ini ada versinya Tom Holland gitu yang menjadi si Peter Parker atau Spider-Man itu sendiri. Dan itu yang mungkin kenapa pas gua pertama kali duduk di bioskop kemarin, gua lihat filmnya udah mulai dari awal tuh kok kredit title, dari opening title yang Marvel seperti biasa yang kita lihat, terus dengan opening scene yang seperti itu gitu, kenapa tiba-tiba makanya gue bisa mengeluarkan air mata, yang gue bisa simpulkan adalah itu gitu, bahwa ada apa ya, ya kita sebut aja inner child lah ya. Inner child gua lah itu yang keluar gitu di momen tersebut, yang mengeluarkan air mata itu tuh sebenarnya adalah inner child gua, bukan versi diri gua yang sekarang. Dan di situ tuh gua bener-bener langsung ngerasa kayak anjir, bisa segininya banget gitu ya suatu karakter fiksi eh menemani kehidupan seseorang gitu, which is dimana menemani kehidupan orang banyak selain gua juga gitu, dan gua termasuk salah satunya tentunya. Nah itu yang bikin gue bener-bener kayak amazed banget lah, dan sampai akhirnya gue di titik baru opening scene aja gue udah bisa sampai nangis gitu. Nah, berlanjut ke momen selanjutnya yang bikin gue nangis lagi adalah ketika yang tadi gue bilang bahwa ada banyak sekali di film ini adegan-adegan yang benar-benar personal, nunjukin gimana kehidupan si Peter Parker saat ini gitu, bahwa dia menjalani semuanya sendiri, bahwa sekarang MJ dan Ned sudah melupakan identitas Spider-Man itu siapa. Yang mereka ingat adalah bahwa cuman mereka pernah diselamatin oleh Spider-Man dalam banyak momen, tapi dia lupa bahwa siapa sih Spider-Man itu, siapa yang ada di balik topeng itu. Dan Peter membuat keputusan di ending film Spider-Man No Way Home sebelumnya bahwa ya udah deh, dia memutuskan untuk tidak eh, ngomong ke MJ dan Ned bahwa diri dia itu siapa sebenarnya. Dia membiarkan itu saja seperti itu adanya karena dia gak mau si MJ dan Ned ini menerima konsekuensi dari hal tersebut itu. Jadinya sekarang Peter ya benar-benar hidupnya sendiri. Dan karena banyak scene-scene yang tadi gue bilang di film ini sangat personal dengan si Peter itu, nah itulah yang bikin gue akhirnya nangis kembali gitu guys. Di situ tuh gue kayak gimana ya anjir. Ya inilah Peter Parker yang gue kenal dari lama gitu. Inilah Peter Parker yang gue kenal sedari gue kecil. Bahwa selama ini ya dia hiding from himself gitu. Bahwa dia terus-terusan mengesampingkan sisi Peter Parkernya lah setelah kejadian di No Way Home tersebut. Dan sekarang yang ada di dalam jati diri dia ya dia adalah sepenuhnya Spider-Man. Justru tapi itu adalah hal yang membuat dia akhirnya belajar gitu bahwa gak bisa nih kalau Peter Parker dan Spider-Man ini eh yang dipilih sama dia tuh cuma salah satunya tuh gak bisa gitu. Bahwa harusnya sebenarnya dua karakter tersebut atau dua kepribadian tersebut harus ya berjalan dalam waktu yang bersamaan, dan dia si Peter tuh harus bisa menerima akan hal tersebut. Bahwa Peter Parker dan Spider-Man tuh harus berdampingan lah karena sejatinya mereka berdua itu adalah satu kesatuan kan. Dan itu pula yang ngebuat filmnya menurut gue makin jauh lebih personal lagi, karena sepanjang film kita diperlihatkan struggle si Peter Parker untuk menghadapi masalah tersebut gitu. Dan itulah hal yang kenapa ngebuat gue nangis kedua kalinya dalam bioskop ketika gue menonton film ini gitu. Gue di situ tuh saking kayak bingung merangkai kata-katanya harus seperti apa menjelaskan kenapa gue kemarin nangis gitu. Even barusan pun gue gak ngerti gitu yang gue omongin sebenarnya barusan apa sih, anjir ngalor ngidul doang kayaknya. Cuman ya ya sudah lah ya. Ini agak sedikit dragging mungkin kalau kalian ngerasa karena mohon dimaklumi ya teman-teman, udah lama gue agak take podcast seperti ini gitu. Monolog kayak gini sendirian. Jadi harap dimaklumi saja kalau agak draggy.